Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Lutfi Abid Mutakin Nur. Saya mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 3 tahun 2022 untuk LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Berikut ini adalah video praktek pengalaman lapangan RPP ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Mari untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Terima kasih. Semoga nanti pembelajaran kita bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma. Amin. Periksa kerapian. Siap sudah. Sudah rapi semua ya? Siap sudah. Untuk mengawali pembelajaran ini, nanti Pak Lutfi minta kalian mengeluarkan buku materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Silahkan bisa dikeluarkan bukunya semuanya. Ya, anak-anak, untuk menyemangati pembelajaran hari ini, mari kita lihat dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan dipimpin. Siap berdiri. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Bina Bidang utama saya. Yes. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Nah, ini saya akan cek dulu kehadiran dan mengabsen kelas 12 TKJ 2. Ganung Putri, Ana Yuliana, Ayu Wulandari, Putri Ayu, Asmia, Dewi Aryani. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Sehat semuanya, Allahumma. Amin. Kemarin kita sudah membahas iman kepada Allah dan hari ini berarti nanti kalian membahas hukum pernikahan ya, atau pernikahan dalam Islam. Yang akan kita bahas apa? Yang pertama pengertian nikah, tujuan nikah, hukum nikah, rukun dan syarat nikah. Untuk memberi dan menyebabkan putusnya pernikahan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Baik anak-anak, untuk bisa memahami pembelajaran hari ini, kalian harus tahu kompetensi dasarnya yang kalian kuasai. Yang pertama adalah siswa mampu memahami ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu memahami hukum dan tujuan pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Di pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami ketiga poin kompetensi dasar tersebut. Paham ya? Sebelum membahas bab pernikahan, Pak Lutfi akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kenapa kalian harus mempelajari pernikahan, bab pernikahan? Karena agar kalian nanti mampu mengetahui dasar-dasar daripada pengertian menikah. Yang kedua, kalian mampu memahami dan menganalisa
syarat dan rukun menikah. Kemudian yang terakhir tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami tentang macam-macam atau hukum-hukum tentang bab pernikahan. Kemudian manfaatnya apa? Kalian mempelajari pernikahan dalam Islam ini. Yang pertama adalah manfaatnya agar kalian ketika nanti suatu saat akan menikah sudah mengetahui hukum dan tata cara menikah. Kemudian manfaat yang nomor 2 adalah kalian nanti mampu memahami tentang tata cara, rukun, syarat pernikahan. Ketika nanti akan menikah maka tidak akan kafir. Gitu ya, anak-anak. Terima kasih. Nah, sebelum kalian nanti membahas materinya, Pak Lutfi akan memberikan suatu tayangan mengenai tata cara pernikahan dalam Islam. Kita saksikan bersama-sama ya. Baik anak-anak, setelah kalian tadi melihat tayangan video tentang tata cara pernikahan, sekarang saya minta kalian untuk membaca surat An-Nur ayat 21 tentang perintah menikah. Dibacakan oleh Mbak Ganung. Baik anak-anakku, tadi kalian sudah mendengar tentang perintah untuk menikah pada surat An-Nur ayat 21. Jadi Allah di situ menciptakan manusia itu berpasang. Kemudian pengertian menikah itu apa? Secara bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan menurut istilah menikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam di sini secara Islam ada 4 macam hukumnya. Yang pertama adalah sunnah, ada wajib, ada makruh dan haram. Sesuai dengan tujuan menikah masing. Misalnya haram, jika dia ingin menikah dengan alasan menyakiti wanita yang akan dinikahi, maka hukumnya menikah adalah haram. Kemudian ada lagi wajib, bagi seorang yang ingin menikah mampu dan dia khawatir akan berbuat zina, maka dia harus menikah atau wajib. Itu ya. Jadi 2 itu, dan ini ada 4. Nanti kalian wajib memahami atau bisa dipahami. Paham? Kalian memahami tadi hukum menikah. Ada berapa tadi? 4. Wajib, sunnah, makruh, dan haram. Maka selanjutnya adalah rukun dan syarat nikah. Nah, setiap ibadah itu pasti ada rukun dan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ada calon suami, yang kedua ada calon istri, kemudian ada lagi yang selanjutnya ada wali. Ya, wali itu dibagi 2. Wali itu dari pihak siapa? Wali dari pihak perempuan. Ya, jadi kalau saksi keduanya, kalau wali berarti dari pihak perempuan. Nah, wali dibagi 2. Yang pertama wali nasab dan wali hakim. Seperti di tayangan kalian bisa dilihat. Kemudian rukun selanjutnya adalah ada 2 orang saksi dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Ya, syaratnya apa? Harus beragama Islam, laki-laki balik berakal, dapat mendengar, melihat dan bicara adil, tidak dalam keadaan ibadah haji. Setelah kalian memahami
Ini adalah hikmah pernikahan. Hikmahnya apa menikah itu? Yang pertama adalah cara yang benar, baik yang diridhoi oleh Gusti Allah, memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah. Jadi pernikahan itu intinya adalah kita membina rumah tangga dengan sah. Yang kedua, hikmahnya apa? Melalui pernikahan suami istri bisa memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya kelak. Yang terakhir, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Jadi ada jalinan silaturahim atau bahasa Jawa adalah sebulur ya, dari laki-laki dan pengantin perempuan. Baik anak-anak, setelah kalian memahami ketentuan pernikahan dalam agama Islam, dalam pembelajaran kali ini nanti Pak Lutfi akan mengevaluasi dengan cara membagi diskusi kelompok. Di sini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Untuk kelompok 1 kalian ada bahasanya adalah apa yang dimaksud nikah menurut agama Islam dan jelaskan hukum-hukum menikah. Kemudian kelompok 2 menjelaskan syarat dan rukun nikah. Gitu ya. Jadi nanti Pak Lutfi akan membagi LKPD-nya ya, untuk kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Alhamdulillah, setelah kalian memahami tentang syarat rukun nikah, pengertian nikah, hukum-hukum nikah, maka nanti kalian bisa belajar di rumah ya, melaksanakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Pokoknya hukum nikah ataupun syarat rukun nikah itu wajib kalian pahami. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian melaksanakan tata cara atau mensimulasikan tata cara tentang hukum pernikahan dan tata cara pernikahan menurut Islam. Mari anak-anakku, sebelum kita akhiri pembelajaran, Pak Lutfi akan menyampaikan bahwa hukum menikah atau tata cara menikah itu sangatlah penting. Oleh karena itu, ketika kalian nanti ingin menikah, insya Allah ya, maka wajib mengetahui tentang syarat rukun menikah dan hukum-hukum menikah. Oleh karena itu, sebelum pulang atau kita akhiri pembelajarannya, bukunya ditutup dulu. Buku ditutup dulu. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.